Mata kuliah Sejarah dan Aliran Psikologi dengan dosen pengampu Ibu Herliana Isnaini, MPsi Psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, saya Windy Aulia Ayuning Tias dengan NIM 1104012425 dan teman saya Saya Isabel Dea Aprilia Putri Amanda dengan nomor NIM 11040124169. Di sini kami akan menjelaskan materi dengan tema strukturalisme dalam psikologi. Yuk, langsung saja kita simak materinya. Materi pertama tentang sejarah dan perkembangan aliran strukturalisme dalam psikologi. Aliran strukturalisme merupakan salah satu pendekatan awal dalam sejarah psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri, berkembang pada akhir abad ke-19. Upaya ini dipelopori oleh Wilhelm Wundt yang sering disebut sebagai Bapak Psikologi Modern. Teori ini dipelopori oleh Wilhelm Wundt serta dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya Edward Bradford Titchener. Kemudian, muridnya mengembangkan dan menyebarluaskan gagasan Wundt di Amerika Serikat. Titchener menyebut pendekatannya sebagai strukturalisme yang berfokus pada struktur pikiran manusia. Materi berikutnya yaitu tokoh-tokoh penting dalam strukturalisme. Yang pertama, ada Wilhelm Wundt. Julukannya yaitu sebagai Bapak Psikologi Modern yang berkontribusi mendirikan laboratorium psikologi eksperimental pertama di Leipzig, Jerman pada tahun 1879. Perannya dalam strukturalisme yaitu meskipun ia lebih dikenal sebagai pendiri psikologi sebagai disiplin ilmiah, akan tetapi pendekatannya yang fokus pada introspeksi dan analisis kesadaran menjadi dasar bagi strukturalisme. Metode yang digunakan yaitu introspeksi sistematis untuk mengamati elemen-elemen dasar pengalaman pada manusia. Tokoh yang kedua ada Edward B. Titchener. Perannya yaitu murid Wundt dan tokoh utama dalam mengembangkan strukturalisme secara formal di Amerika Serikat. Kontribusi Edward B. Titchener yaitu menyusun pendekatan strukturalisme sebagai upaya untuk memetakan struktur pikiran melalui analisis terhadap sensasi, perasaan, dan citra. Metodenya introspeksi ketat dan sistematis, akan tetapi lebih kaku daripada pendekatan Wundt. Fokusnya yaitu yaitu struktur pikiran, bagaimana kombinasinya, dan mengapa itu fungsinya. Tokoh yang ketiga ada Oswald Kolb. Perannya awalnya dia itu muridnya Wundt, namun kemudian berbeda pandangan. Kontribusi dia itu yaitu mengembangkan Wurzburg School yang menekankan pada pemikiran tanpa citra atau biasa disebut imageless thought, suatu gagasan yang menentang strukturalisme tradisional. Signifikasinya, meskipun berbeda dari strukturalisme klasik, karyanya tetap dianggap sebagai bagian dari pengembangan awal psikologi eksperimental. Nah, ini dia tokoh terakhir dari strukturalisme, yaitu James McKenna. Perannya yaitu termasuk salah satu muridnya Wundt dan pelopor dalam psikologi eksperimental di Amerika. Kontribusi James McKenna ini fokus pada pengukuran kemampuan mental dan reaksi waktu, memperkenalkan konsep mental test. Hubungannya dengan strukturalisme adalah meskipun lebih dikenal dalam bidang psikometri, ia tetap berkontribusi dalam memperluas pendekatan eksperimental strukturalisme ke arah yang lebih terukur. Selanjutnya yaitu teori utama strukturalisme dalam psikologi. Strukturalisme berpendapat bahwa kesadaran dapat dipecah menjadi elemen dasar yang dapat diidentifikasi, diklasifikasikan, dan dianalisis. Metode yang digunakan yaitu introspeksi. Artinya, proses mengamati pengalaman mental internal seseorang secara mendalam dan sistematis. Menurut Edward B. Titchener, kesadaran memiliki 3 elemen utama. Yang pertama, sensasi. Informasi yang diterima dari indera seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan lain-lain.
Contohnya seperti warna merah, rasa manis, dan suara keras. Yang kedua ada perasaan atau affection. Respon efektif atau emosi terhadap sensasi. Contohnya senang saat mendengar musik, takut saat melihat sesuatu yang menyeramkan. Yang terakhir ada citra atau image. Representasi mental dari pengalaman masa lalu. Contohnya yaitu membayangkan bau kue yang baru dipanggang atau mengenang wajah seseorang. Selanjutnya yaitu kemunduran strukturalisme. Strukturalisme mulai kehilangan pengaruhnya pada awal abad ke-20. Penyebab utama dari kemunduran ini adalah yang pertama, kematian Edward B. Titchener. Titchener adalah tokoh utama dalam aliran strukturalisme. Setelah ia meninggal, tidak ada tokoh pengganti yang mampu mempertahankan dominasi aliran ini. Yang kedua yaitu kritik dari pendekatan baru. Seiring berkembangnya psikologi, muncul pendekatan-pendekatan baru yang lebih aplikatif dan dianggap lebih ilmiah, seperti fungsionalisme, behaviorisme, psikoanalisis, dan psikologi gestalt. Secara keseluruhan, meskipun strukturalisme penting sebagai fondasi awal ilmu psikologi, pendekatan ini dianggap terlalu subjektif dan terbatas oleh metode introspeksi yang digunakan, sehingga tidak mampu bertahan dalam perkembangan ilmu psikologi modern. Materi selanjutnya yaitu kritik terhadap strukturalisme. Teori ini terlalu subjektif karena hasilnya sangat bergantung pada individu. Lalu, teori ini hanya fokus pada kesadaran, padahal banyak proses mental yang terjadi di luar kesadaran dan kurang aplikatif, yaitu kurang relevan untuk memecahkan masalah psikologis praktis. Materi terakhir tentang pengaruh aliran strukturalisme dalam praktik psikologi saat ini, yaitu 1. Meletakkan dasar psikologi sebagai ilmu eksperimental. 2. Cikal bakal psikologi kognitif. 3. Pengaruh dalam penilaian subjektif dan kualitatif. 4. Warisan metodologis dalam penelitian. Nah, itulah tadi penjelasan tentang strukturalisme dalam psikologi. Kami harap kalian dapat mengerti apa yang telah kami sampaikan. Saya Dea dan rekan saya Windy, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.